Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Ramadhani dengan NIM 241136. Di sini, dalam video kali ini saya akan membahas tentang beberapa studi kasus dan untuk memenuhi tugas mata kuliah ujian akhir semester dengan mata kuliah Fikih Muamalah dengan dosen pengampu Bapak Ihsan Jauhari, MPD. Baiklah teman-teman semua, hari ini ada 3 kasus yang ingin kita analisis. Yang pertama yaitu akan saya bahas secara rinci. Studi kasus yang pertama. Baiklah, di sini saya akan membacakan kasusnya. Yaitu sebuah platform fintech lending berbasis konvensional, yaitu menawarkan pinjaman dana cepat dengan bunga yang rendah. Namun, dalam klausul perjanjian, platform mengenakan biaya administrasi dan juga biaya dana aplikasi yang dipotong langsung di awal dari dana yang dicairkan. Sementara bunga tetap berjalan dari total platform pinjaman online. Nah, mahasiswa yang terjebak dalam skema ini sering kali harus membayar total pengembalian dana yang jauh lebih tinggi dari real yang mereka terima. Nah, yang pertama kita analisis kasusnya. Apa permasalahannya? Nah, permasalahannya adalah dalam kasus ini adalah perusahaan pinjaman online memotong dana pinjaman itu di awal sebagai biaya administrasi dan biaya layanan. Misalnya nih, kamu ada perusahaan ini dia ini mempunyai dana, kemudian kamu pinjam dana tersebut, pinjam dana sebesar contohnya 10 juta. Namun di awal tadi, dalam kasus ini menjelaskan syarat untuk peminjaman dana ini adalah untuk biaya operasional dan juga biaya administrasinya itu 1 juta. Ini biaya pinjaman dana. Biaya operasionalnya adalah 1 juta untuk biaya operasional dan juga administrasi. Jadi yang kamu terima adalah sekitar 9 juta. Nah, yang jadi permasalahannya ini adalah kamu tetap membayar membayar angsurannya itu dengan harga yang 10 juta. Nah, kamu menerimanya 9 juta. Nah, tetapi 9 juta dengan juga membayar biaya operasional itu, sehingga itu ibaratnya sangat merugikan si pemberi yang meminjam tadi. Nah, contohnya gini, kamu meminjam uang 10 juta, biaya operasionalnya 1 juta, dan kamu menerimanya 9 juta. Nah, 9 juta. Nah, yang jadi masalah itu, kamu tetap membayar biaya angsuran itu, sedangkan kamu hanya menerima uang itu hanya 9 juta. Dan juga plus bunganya. Nah, itu yang jadi permasalahannya. Nah, yang dari kasus ini, bagaimana sih analisis menurut fikih muamalah? Menurut fikih muamalah, bagaimana sih seperti ini menurut fikih muamalah? Nah, analisis menurut fikih muamalah dalam Islam itu akad pinjam meminjam itu yang disebut adalah qard. Qard ini adalah akad pinjam meminjam. Nah, dalam yang merupakan itu adalah tabaruk. Tabaruk itu adalah tolong menolong, sehingga peminjam itu tidak boleh mengambil keuntungan dari pinjaman tersebut. Jadi kalau dalam Islam itu pinjam meminjam itu dibolehkan, tetapi kita sebagai peminjam itu tidak boleh mengambil keuntungan dari si peminjam tadi, yang meminjam tadi, tidak boleh, karena itu sudah termasuk riba. Nah, dalam Islam, dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275, yaitu Allah menghalalkan jual beli tapi mengharamkan yang namanya riba. Nah teman-teman, apabila biaya administrasi ini, biaya operasional ini, maka untuk biaya operasional, administrasi, untuk pengurusan berkas dan segala macamnya itu diperbolehkan dalam untuk pemotongan biaya admin. Nah, tetapi jika pemotongan biaya admin ini memberatkan si peminjam itu, maka itu tidak diperbolehkan. Oke, baik. Selanjutnya, dalam kasus tersebut, apakah kita menganalisis apakah jenis riba itu termasuk riba qard atau riba nasi'ah. Nah, tentu saja itu sudah termasuk dua-duanya. Kenapa? Karena pada awal studi kasus tadi, itu sejak awal perusahaannya itu sudah meminta persyaratan dengan
membayar bunga yang pertama, yang kedua itu membayar biaya layanan, dan yang ketiga itu membayar biaya administrasi. Sehingga persyaratan itu sudah termasuk menuju riba part. Yang kedua, riba nasiah. Riba nasiah ini adalah tambahan yang muncul karena penundaan pembayaran oleh si peminjam. Misalnya kamu bulan ini tidak membayar, sehingga untuk bulan depannya karena terlambat 2 hari misalnya kamu, maka itu bunganya akan bertambah. Nah, itu sudah termasuk riba nasiah. Nah, selanjutnya, nah, di dalam kasus tersebut kita menganalisis batasan ujaran yang diperbolehkan dalam kasus ini. Nah, untuk biaya administrasi yang diperbolehkan itu apabila yang pertama yaitu sesuai dengan operasional dengan biaya yang sebenarnya, sehingga tidak memberatkan si peminjam dan tidak merugikan juga si yang meminjamkan. Yang kedua itu dijelaskan secara transparan dan juga kepada nasabah bagaimana instruksinya, bagaimana begini begitu. Nah, kemudian tidak dihitung berdasarkan jumlah pinjaman. Yang terakhir itu tidak menjadi sumber keuntungan dari akad pinjaman, sehingga pembayarannya itu tidak banyak sehingga yang dapat merugikan si peminjam tersebut. Nah, selanjutnya yaitu kaidah fikih dari dasar hukum dalam kasus ini, yaitu adalah setiap peminjam yang mendatangkan manfaat bagi pemberi pinjaman termasuk riba. Nah, apa sih maksud dari kaidah fikih ini? Kullu qardin jarra manfaatan fahu riba. Maksudnya adalah akad pinjaman meminjam itu bertujuan untuk menolong si penerima itu, sehingga tidak boleh kita mengambil keuntungan yang lebih melalui bunga atau tambahan yang ada dalam yang diisyaratkan. Nah, yang dalam dasar hukum Al-Quran yaitu wa ahallul bai'a wa harrama riba, sudah jelas bahwa tidak boleh kita itu, Allah itu menghalalkan jual beli tetapi mengharamkan riba. Dan itu sudah jelas dalam Al-Quran bahwa riba itu dilarang dan tidak diperbolehkan. Nah, dalam menurut fatwa DSN MUI, berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 117 DSN MUI 2 2018 tentang layanan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, setiap transaksi pembiayaan harus terbebas dari unsur riba. Dan gharar ini maksudnya tidak jelas, masyir, tadlis, dorong, dan zulum. Nah, fatwa ini juga memperbolehkan adanya ujrah, tetapi hanya sebagai imbalan atas jasa yang nyata dan disepakati, bukan sebagai keuntungan dari akad pinjam-meminjam. Nah, dalam kasus ini, ujrah itu diperbolehkan untuk biaya administrasi, biaya operasional tadi untuk mengurus berkas dan segala macamnya, tetapi tidak untuk mencari keuntungan yang lebih untuk si peminjam, sehingga tidak memberatkan sebelah pihak. Nah, seperti itu dalam kasus ini. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan membahas kasus yang kedua. Nah, studi kasus yang kedua yaitu saya mengambil kasus ketiga, yaitu problematika hukum sistem cash on delivery dari marketplace. Nah, apa sih persoalan kasusnya? Yang pertama, fenomena jual beli dengan sistem COD seringkali berujung konflik antara pembeli dan kurir logistik yang banyak membeli menolak membayar atau membuka paksa paket yang sebelum menyerahkan uang kepada kurir dengan alasan barang tidak sesuai dengan foto di media sosial. Nah, di sisi lain juga aturan platform melarang pembeli untuk membuka paket sebelum melakukan pembayaran penuh kepada kurir selaku perwakilan logistik. Jadi maksudnya apa sih? Apa sih maksudnya dari kasus ini permasalahannya? Nah, jadi kita menganalisis yang pertama, yaitu pembeli sering menolak membayar atau membuka paket sebelum membayar karena khawatir barang tidak sesuai. Kita ini membeli barang tersebut takut kita si pembeli ini takut tidak sesuai dengan yang kita pesan. Jadi kita ingin membuka dulu. Tapi sedangkan si kurir ini ingin COD dulu, itu maksudnya dibayar dulu baru membuka paket. Nah, itu permasalahan yang pertama. Yang kedua, marketplace harus mengharuskan pembeli itu membayar terlebih dahulu sebelum membuka paket, seperti yang saya jelaskan tadi. Yang ketiga, nah hal itulah yang menentukan mengenai keabsahan akad jual beli. Nah, menurut fikih muamalah itu bagaimana sih analisisnya? Lanjut. Nah, keabsahan akad jual beli. Dalam fikih muamalah, akad jual beli itu tetap sah, tetapi rukun dan syarat jual beli itu memenuhi syarat. Nah, pada dasarnya dalam kasus tersebut itu sudah ada penjual, sudah ada pembeli. Nah, objek jual beli itu al-babi, jelas, halal, dan juga dapat diserahkan. Objeknya itu barangnya tersebut. Nah, ijab dan kabul kesepakatan. Kesepakatan itu kalau misalkan di Shopee ataupun di Tokopedia itu saat kita memesan check out. Nah, itu sudah termasuk kesepakatan. Nah, dalam sistem COD ini seluruh hukum itu sudah terpenuhi, adanya penjual, pembeli, objek jual, dan kesepakatan. Nah, kurir itu hanya tugasnya mengantar paket. Nah, dia itu mewakilkan atau yang disebut dengan wakalah. Nah,
Jadi, karena pembeli itu sudah menyetujui barang yang dipesan itu dengan harga yang sebelumnya sudah disetujukan ataupun sudah dipesan, maka dalil Al-Qur'annya itu wa Allahul bai'a wa harrama riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di sini tidak termasuk riba karena ini suka sama suka ibaratnya pesanannya. Nah, penyerahan barang atau taslim al-babi. Nah, taslim al-babi ini adalah penyerahan barang dari penjual ke pembeli pada sistem COD. Nah, sudah saya jelaskan tadi, kurir itu hanya sebagai wakil penjual untuk menyerahkan barang. Nah, yang kedua, penyerahan barang itu dianggap sah ketika diterima oleh si pembeli. Nah, tapi si pembeli harus wajib membayar uang COD tadi. Nah, jadi kurir itu tidak bertanggung jawab untuk kualitas ataupun barang, tetapi dia harus jika memang barang tersebut tidak sama dengan yang dipesan, maka harus komplain ke si penjual, yaitu bisa meretur ulang atau mengirimkan kembali barang tersebut dan meminta pengembalian dana. Nah, seperti itu jika barang itu tidak sesuai. Nah, selanjutnya kita menganalisis penerapan hak khiyar. Nah, dalam kasus ini ada dua hak khiyarnya. Yang pertama, khiyar ru'yah, di mana hak si penjual dan juga si pembeli. Nah, hak khiyar ru'yah ini adalah hak pembeli untuk memeriksa barang setelah diterima jika barang tidak sesuai ataupun cacat. Nah, itu yang saya jelaskan tadi, bahwa kalau memang barang yang tidak sesuai dengan apa yang dipesan, kita hak sebagai pembeli itu boleh menyerahkan barang tersebut ke si penjual dengan yaitu mengatur barang tersebut ke JMT dan ekspres yang lainnya. Yang kedua, yaitu khiyar syart. Apa sih itu khiyar syart? Yang pertama, yaitu adalah hak memilih berdasarkan syarat atau kesepakatan tertentu. Misalnya ada batas waktu untuk mengembalikan barang yang setelah diterima. Nah, itu boleh haknya si pembeli tadi. Nah, jadi menurut al-fiqh al-islami wa adilatuhu, kedua bentuk yang ini bertujuan untuk melindungi hak pembeli agar tidak dirugikan dalam transaksi. Jadi kita sebagai pembeli jangan takut kalau misalkan barang itu tidak sesuai kertas, semua itu bisa diretur, dikembalikan, bisa dikomplain ke si penjual. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis apakah aturan bayar dulu baru buka paket akan merusak akad? Tidak. Jadi jawabannya tidak ya teman-teman. Karena kenapa? Justru aturan tersebut itu dapat melindungi hak semua pihak. Kalau misalkan kita COD, kita aturan bayar dulu baru buka paket. Merusak akad tidak, karena itu sudah persetujuan. Karena penjual itu, kalau dari pihak penjual, itu akan mencegah pembeli membuka atau menggunakan barang tanpa adanya pembayaran. Yang kedua, itu bisa untuk kurir. Hanya batas untuk mengantarkan barang tersebut. Yang ketiga, pembeli tetap memiliki hak khiyar dan juga untuk mengajukan komplain ke si penjual. Jadi itu sangat tidak merusak akad jual beli tersebut. Nah, selanjutnya dalam kaidah fikih dalam kasus tersebut yaitu al-aslu fil mu'amalati fil ibahatu illa ayyadullu dalilun ala tahrimiha, yang artinya hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Nah, maknanya dalam dalil ini untuk kasus tersebut adalah sistem COD itu diperbolehkan selama memenuhi rukun dan juga syarat jual beli dalam Islam serta tidak mengandung unsur gharar atau ketidakjelasan dalam pembelian ataupun penipuan dan kezaliman. Nah, selanjutnya yaitu itu saja bahwa kesimpulannya dari kasus ini adalah sistem COD itu sah dan tidak sah menurut fikih muamalah karena memenuhi syarat dan juga rukunnya. Nah, kemudian penyerahan barang itu ataupun taslim al-babi itu tetap sah karena melalui kurir sebagai wakil penjualnya. Yang ketiga, hak pembeli itu dilindungi dan melalui hak khiyar dan khiyar syart kalau dalam fikih muamalah. Nah, yang keempat yaitu aturan bayar dulu baru paket tidak termasuk akad yang merusak akad ataupun yang membatalkan akad, tapi itu adalah menjaga keseimbangan hak antara penjual dan juga kewajiban si pembeli itu. Selanjutnya saya akan membahas studi kasus yang ketiga. Di sini saya memilih studi kasus yang ke-8 yaitu transparansi potongan operasional oleh platform crowdfunding digital. Nah, kita menganalisis kasusnya yang pertama, yaitu sebuah platform donasi online itu mengumpulkan dana untuk mengobatkan seorang anak. Setelah dana terkumpul, platform memotong 10% dari dana tersebut untuk biaya operasional dan juga iklan tanpa memberikan informasi yang jelas kepada donatur sejak awal. Nah, yang jadi permasalahannya yang pertama yaitu kita bahas adalah kita menganalisis dari aspek fikih dan komersial ataupun tabarruk. Yang kedua, apakah hubungan antara donatur, platform dan juga penerima termasuk wakalah bil ujrah? Yang ketiga, apakah pemotongan dana tanpa transparansi diperbolehkan?
Jadi ini akan kita bahas dan kita analisis dari kasus tersebut. Selanjutnya, tinjauan titik non komersial tabaruk. Nah, kalian harus tahu dulu apa pengertian tabaruk. Tabaruk ini adalah akad yang bertujuan untuk saling tolong menolong tanpa mencari keuntungan. Dalam kasus ini, dana yang diberikan masyarakat kepada berupa sedekah dan juga hibah, sehingga termasuk akad tabaruk. Nah, jadi donatur itu menyerahkan dana secara sukarela. Donatur menyerahkan dana secara sukarela kepada si pengurus tadi. Nah, tujuan utamanya yaitu adalah membantu biaya pengobatan penerima manfaat tersebut. Dan yang ketiga yaitu platform hanya bertindak sebagai pengelolaan dana dan bukan sebagai pemilik dana, pengelolaan saja. Nah, jadi kesimpulannya, hubungan antara donatur dan juga penerima ini merupakan akad tabaruk, tolong menolong yang harus dijalankan berdasarkan prinsip amanah, kejujuran, dan juga transparansi. Nah, apakah termasuk akad wakalah bil hujrah? Iya, karena dapat dikategorikan sebagai akad wakalah bil hujrah karena yang pertama, donatur itu memberikan kuasa untuk kepada platform yang lain untuk mengelola dan juga menyalurkan dana. Yang kedua, platform bertindak sebagai wakil. Ibaratnya dia itu wakilnya melalui seperti itu. Yang ketiga yaitu platform dapat menerima ujrah ataupun imbalan jasa atas pengelolaan dana. Nah, semua itu dapat dikategorikan, namun apabila syaratnya itu besaran ujrah harus diinformasikan sejak awal. Kita kasih tahu juga, oh ini ada biaya operasionalnya, untuk ini, kita beli ini, kita beli itu. Diinformasikan sejak awal, jangan tidak diinformasikan ataupun dilaporan. Nah, kemudian itu harus disepakati oleh para pihak-pihak seperti donatur, platform-platform yang lainnya. Dan yang ketiga, itu harus dilaksanakan dengan transparan dan juga jelas maksudnya. Jadi apakah termasuk akad wakalah itu bil hujrah? Iya, termasuk karena dikategorikan yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, selanjutnya saya akan menganalisis apakah pemotongan tanpa transparansi ini merusak akad. Jawabannya iya, karena dia tidak jelas. Yang pertama, dari awal saja dia tidak bilang kalau akan ada biaya operasional. Yang pertama itu tidak memenuhi prinsip amanah dari Islamnya. Yang kedua, tidak ada transparansi mengenai pemotongan dana. Yang ketiga, mengandung unsur dorong atau ketidakjelasan. Kayak gak jelas gitu. Dan yang keempat itu mengurangi ridho atau kerelaan donatur. Nah, jadi kesimpulannya, apakah pemotongan tanpa transparansi merusak akad? Ya, karena pemotongan tanpa transparansi merusak pelaksanaan akad karena tidak sesuai dengan prinsip syariah dan juga sistem dalam pengelolaan dana sosial tersebut karena tidak ada kesepakatan pada awal tersebut. Selanjutnya, kita menganalisis dari dasar hukum Islam dari kasus ini. Yang pertama, dalam Quran surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Maknanya apa dari ini? Bahwa pengelolaan dana itu harus dilakukan dengan jujur, transparan dan juga atas dasar kerelaan dari pihak-pihak. Jadi kalau kalian menggunakan dana-dana atau menjadi pengelolaan, bilang saja kalau memang ada biaya operasional, ada biaya administrasi, ada biaya transportasi, bilang saja dari awal. Karena kesepakatan itu sangat penting dan juga sukarelanya seorang donatur dan lainnya itu bisa kekecewaannya itu tidak ada. Karena tidak jujur tadi, maka mereka akan sangat kecewa. Nah, kemudian yaitu dari surah An-Nisa ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Yang artinya, sesungguhnya Allah itu menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Jadi maknanya apa? Maknanya dana donasi itu merupakan amanah yang wajib kita sampaikan kepada si penerima itu agar yang mengelola itu harus bertanggung jawab dan juga harus jelas kemana arahnya. Lanjut, kalau dalam dasar hukum fikih, kaidah fikihnya yaitu la aslu fil kaidah fikihnya yaitu la aslu fil muamalatil ibahatu illa ayyadullu dalilun ala tahrimiha. Yang artinya pada dasarnya semua bentuk muamalah itu diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Jadi penerapannya pada kasus ini adalah yang pertama, platform boleh mengambil biaya operasional sebagai imbalan atau jasa dari pengelolaan dana. Seperti saya jelaskan tadi, kita boleh mengelola sebuah platform untuk sebagai penerima manfaat, kita memberikan donasi-donasi tersebut, tetapi kita harus bilang tadi biaya operasionalnya bagaimana, untuk ini, untuk itu. Nah, kemudian biaya tersebut harus jelas, harus teratur yang akan kita jelaskan kepada si donatur sejak awal. Jadi si donatur itu tidak merasa dikecewakan ataupun dikhianati dan
tidak meragukan si pengelola tersebut. Nah, jika donatur itu sudah mengetahui dan menyetujui semuanya, maka adanya potongan tersebut dia tidak bermasalahkan mau sebanyak apa potongan tersebut, mau sedikit, banyak, ataupun bagaimana. Nah, jika tidak ada keterbukaan di antara donatur dan si pengelola, maka akan tidak ada sesuai dengan prinsip syariah dan juga fikih muamalah. Jadi, hikmah yang bisa kita ambil dan juga kita nilai dari syariah dalam kasus ini adalah bahwa nilai-nilai yang diterapkan dan kita kelola dalam donasi tersebut, yaitu harus amanah. Kalau tidak amanah, tidak ada yang bisa kita percayai. Kita tidak akan mendapatkan donatur-donatur yang mempunyai lumayan cukup memberikan donasi tersebut. Maka kalau tidak ada keamanan, donatur itu tidak akan memberikan uangnya tersebut. Nah, yang kedua itu harus transparansi atau kejelasan memberikan informasi kepada si donatur tersebut. Yang ketiga yaitu harus keadilan. Keadilan ini adalah maksudnya tidak merugikan si dalam salah satu pihak. Ibaratnya sama-sama adil, saya urus ini, saya dapat ini, biaya operasional segini, saya donatur, insya Allah gini. Nah, kemudian harus kejujuran yang penting, yaitu tidak menyembunyikan informasi dengan biaya operasional. Maka kejujuran itu penting, apalagi dalam pengelolaan dana yang besar untuk sebuah yang kita akan memberi manfaat yang lainnya. Baiklah teman-teman, ini saja yang bisa saya jelaskan mengenai studi kasus untuk UAS tadi. Semoga apa yang saya berikan, saya paparkan itu bisa bermanfaat ke depannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.